Oke teman-teman, bertemu lagi di kelas WordPress dan di materi kali ini teman-teman kita akan membahas untuk filter ya teman-teman. Oke, sebelum kita membuat filter di sini saya akan akses dulu untuk website contoh biar teman-teman ada bayangan ya untuk filter yang akan kita buat. Yang pertama, di sini ada di halaman home ada filter jenis properti, status, dan lokasi. Jadi ini nanti kita jadikan satu teman-teman. Mungkin nanti kita kasih nama main filter ya. Ini namanya select filter kalau di Crocoblock teman-teman ya. Lalu kemudian kita ke halaman properti. Berikutnya di sini ini masih filter yang sama. Jadi nanti kita panggil lagi ke halaman properti. Kemudian di bagian jenis properti, di sini nanti ada properti berikutnya teman-teman. Maksudnya apa? Filter berikutnya. Nah ini ada dua filter saja ya, yaitu untuk status dan lokasi. Kemudian kalau kita ke bagian lokasi teman-teman, coba kita klik. Oh di sini sudah tidak ada filter ya. Oke, jadi dua filter itu saja yang akan kita buat teman-teman ya. Pertama, silakan teman-teman ke bagian chat engine. Sorry, di sini smart filter teman-teman coba cek. Nah, di sini belum ada filter yang kita miliki ya. Oke, teman-teman, kita bisa kasih nama atau kita add new di sini. Namanya main filter ya. Main filter. Lalu untuk filter type-nya kita pilih select, teman-teman. Dan di sini kita buat hierarki. Hierarki ini artinya satu kesatuan ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini namanya hierarki. Oke. Filter hierarkinya add new. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada jenis properti teman-teman ya. Untuk labelnya mungkin saya kasih nama tipe gitu ya. Lalu untuk placeholdernya kita kasih nama jenis properti. Misalnya seperti ini ya. Oke. Lalu kita ambil dari taksonomi teman-teman. Taksonomi dari jenis properti ya. Apa ya? Nah ini ya jenis properti. Oke, berikutnya teman-teman add new. Yang kedua apa? Yang kedua status ya. Berarti teman-teman masukkan di sini status ya. Oke, lalu kita masukkan placeholder teman-teman, misalnya status seperti ini. Kemudian di bagian taksonomi teman-teman ambil dari status properti ya. Add new lagi teman-teman. Kita kasih nama di sini lokasi. Untuk yang ketiga ya. Nah, kita masukkan di sini lokasi seperti ini. Lalu ambil taksonomi dan kita cari dari lokasi properti ya di bagian taksonomi. Oke, untuk filter labelnya teman-teman kita copy saja dari filter name di sini. Kalau teman-teman mau buat beda juga bisa sih di sini ya. Saya akan samakan lalu kita klik update teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman coba lihat di bagian all filter. Nah, di sini sudah ada filter ya. Namanya main filter. Oke. Kita buat satu lagi teman-teman, silahkan di add new di sini. Oke. Saya akan kasih nama karena kita akan melakukan filter di jenis properti ya. Saya kasih nama filter jenis properti gitu aja ya. Nah, kemudian sama sih untuk tipenya select, kemudian kita bisa pilih hierarki teman-teman di sini. Lalu kita add new teman-teman. Nah, yang pertama kita coba lihat di jenis properti ya. Itu ada status dan lokasi. Berarti kita cukup masukkan dua saja. Oke, ketikkan status teman-teman ya. Status. Kita copy. Masukkan di bagian placeholder seperti ini misalnya. Lalu ke bagian taksonomi teman-teman ambil dari status property. Add new. Lalu kita masukkan berikutnya adalah lokasi ya. Lokasi. Copy teman-teman. Lalu paste di sini. Kemudian taksonominya kita ambil dari lokasi properti ya.
di sini ya. Oke. Lalu untuk filter label, saya akan copy ini saja teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa klik update. Oke, di sini sebenarnya masih banyak filter yang teman-teman bisa buat mungkin ya. Ada range ini untuk filter harga ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin filter harga properti dari harga sekian sampai sekian, teman-teman bisa gunakan filter range. Tapi di studi kasus kali ini saya tidak akan bahas ya. Oke, kita ke filter teman-teman. Nah, kita sekarang sudah memiliki dua filter di sini ya, yaitu untuk main filter dan berikutnya filter untuk jenis properti ya. Oke, seperti itu teman-teman, dan bisa lanjut di materi berikutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas untuk archive dari properti ya. Jadi kalau teman-teman kunjungi situs, di sini kalau tidak salah sebelumnya kita sudah bahas untuk halaman properti. Coba kita klik. Nah, seperti ini ya. Tapi sekarang teman-teman kita akan menerapkan untuk filter di halaman ini ya, di halaman propertinya ya. Jadi silakan teman-teman ke sini, cari namanya archive property, yang archive ya, klik kanan dan buka link di tab baru teman-teman. Lalu kita akan desain ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita tambahkan section baru. Pilih satu kolom ya. Lalu untuk tingginya di sini kita pilih tinggi minimal, lalu saya akan atur 200 pixel. Oke, lalu teman-teman ke gaya, di sini silahkan masukkan warna klasik. Ya, saya akan pilih biru. Teman-teman sesuaikan dengan keinginan. Kemudian saya klik di sini. Saya cari namanya tajuk atau heading. Kemudian di sini saya akan kasih nama properti gitu ya teman-teman. Lalu saya akan pilih rata tengah. Lalu ke bagian gaya teman-teman, di sini warna teksnya saya buat putih. Penulisan, di bagian penulisan kita bisa pilih Poppins teman-teman untuk jenis fontnya. Lalu size-nya 30 atau 35 ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa duplikat ya kolom yang ini. Ya, kita klik kanan di sini dan gandakan. Jadi seperti ini. Yang ini teman-teman klik kanan lalu hapus. Dan teman-teman bisa, atau kita buat seperti ini. Ini kita close teman-teman. Kita buat section, pilih section baru. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Sip. Kemudian teman-teman bisa atur di bagian sectionnya ya, di sini. Lalu kelanjutan, teman-teman aktifkan link margin, kita buat persen. Margin atas kita buat 5, lalu yang kanan 8. Kemudian yang bawah maksudnya ya. Lalu teman-teman klik di sini. Kita cari namanya listing grid ini ya. Lalu teman-teman cari di sini namanya listing. Nah, kita akan pilih yang mana ya? Kita tunggu teman-teman ya. Listing property main mungkin ya. Coba kita lihat. Seharusnya sih bukan ya, tapi yang mana ya? Kita coba lihat teman-teman di bagian dashboard web, ke bagian Jet Engine Listings. Kita lihat namanya harusnya ini ya, listing property archive. Berarti teman-teman ketikkan property, coba muncul tidak? Ini ya, listing property archive. Nah, kemudian kita buat kolom numbernya 1 saja. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian
Di sini coba kita perbarui teman-teman. Nah, setelah itu kita coba refresh. Nah, berarti ini kan berdempetan seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa sesuaikan. Tapi nanti ya, kita kesini dulu teman-teman. Kita akan tambahkan sebuah section di bawahnya. Di sini. Jadi kembali ke widget, teman-teman cari bagian dalam atau inner section. Lalu yang ini teman-teman klik kanan dan delete atau hapus. Nah, cari di sini namanya select filter teman-teman ya. Ini ya. Oke. Lalu teman-teman cari di sini namanya, coba kita lihat di bagian filter teman-teman. Nah, ini ya yang akan kita panggil filter ya. Kita cari aja namanya filter jenis properti ya. Oke. Lalu di sini di filternya kita pilih jet engine teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian value changes-nya kita pilih click on apply button. Oke. Nah, sekarang kita atur di bagian gaya teman-teman. Lalu kita atur di sini jadi persen, coba kita atur. Oke, ini kita biarkan. Berarti teman-teman ke group filter ya. Cari line. Sorry. Di sini berarti pilih ini, kemudian di bagian konten ini teman-teman pilih yang ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian teman-teman kita bisa klik di sini. Lalu cari namanya apply button. Nah, ini ya, teman-teman klik. Bukan klik ya, tapi masukkan ke sini. Ke dalam section ini ya. Lalu filternya jet engine. Nah, di sini kita pilih Ajax. Oke, kita ubah untuk labelnya atau teksnya ya. Jadi cari properti gitu ya. Oke. Kemudian kita coba ke kolom ini teman-teman. Yang ini ya, kita klik lalu ke bagian lanjutan. Teman-teman bisa atur di sini warnanya ya. Saya masukkan biru, kemudian kita ke lanjutan sini. Nah, di sini kita atur paddingnya 18 pixel ya. Oke, teman-teman klik di sini di inner section, lalu kelanjutan. Di sini kita matikan link padding, kita coba buat padding atas 9, kita sesuaikan seperti ini. Kemudian kanan 15. Ya, lalu bawahnya 40. Kiri 15. Nah, kalau teman-teman kurang tinggal klik di sini. Lalu paddingnya teman-teman bisa tambah lagi seperti ini ya, misalnya disesuaikan saja sih. Oke, sekarang teman-teman kita klik di sini, kita cari namanya heading atau tajuk, kita ubah teksnya jadi temukan properti. Oke, lalu kita ke gaya teman-teman. Di sini kita atur warna teksnya jadi putih, penulisan kita klik dan kita ubah jenis fontnya jadi Poppins. Lalu size nya berapa ya, 20 mungkin atau 19 boleh ya, seperti ini. Oke, lalu teman-teman klik di sini. Nah, di bagian apa, select ini ya, select yang pertama. Di bagian sini, di bagian select teman-teman bisa atur backgroundnya, saya pun buat putih. Lalu penulisan teman-teman bisa atur jenis fontnya, saya akan pilih Poppins. Nah, size-nya teman-teman bisa sesuaikan, misalnya 14 dan seterusnya ya. Oke, nanti teman-teman bisa atur sendiri. Kemudian di bagian cari properti ini, nah teman-teman bisa sesuaikan ya. Oke, di sini saya akan siapkan dulu untuk warnanya teman-teman, warna buttonnya ya. Oke, jadi sekarang teman-teman klik di sini. Nah, kemudian ke gaya, ke penulisan teman-teman kita ubah di sini jadi Poppins ya. Nah, seperti ini.
size nya mungkin 15, ketebalannya 500. Oke, klik, lalu teman-teman ke bagian background. Di sini saya akan masukkan warna kuning, lalu teksnya kita buat hitam. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian alignmentnya saya akan pilih yang ini ya. Nah, jadi seperti ini. Perbarui teman-teman. Oke, sekarang coba teman-teman klik di sini. Nah, sekarang seperti ini ya. Kemudian kita akan masukkan di bawahnya namanya pagination teman-teman. Pagination. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi di bagian pagination ini nanti teman-teman bisa menentukan berapa sih properti yang ingin ditampilkan di bagian pertama, misalnya 3. Lalu kalau teman-teman punya properti 10, berarti yang lainnya nanti akan ada di page berikutnya ya. Oke, di bagian pagination kita pilih Jet Engine teman-teman. Apply type-nya ajak saja ya. Kemudian oke, untuk kontrol desain yang lainnya teman-teman bisa sesuaikan. Saya biarkan seperti ini. Oh ya, di bagian konten teman-teman, kontrol di sini coba kita lihat contoh ya. Buat contohnya teman-teman, ke bagian properti ya. Mungkin kita coba biarkan dulu ya teman-teman. Jadi saya akan mengatur untuk berapa sih konten yang ingin ditampilkan per sectionnya gitu ya. Nanti ya. Jadi misalnya di sini ada 3, kemudian 3 yang lainnya ada di page berikutnya. Tapi itu akan kita coba cek nanti ya teman-teman, karena di sini kita baru punya satu properti kebetulan. Kita filter di sini dijual. Nah, sebenarnya merefresh tapi di sini seperti tidak ada respon ya teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa masukkan dulu untuk jumlah propertinya ya. Kemudian nanti kita akan coba cek di materi berikutnya apakah berhasil atau tidak. Jadi nanti teman-teman bisa register sendiri untuk agen yang lainnya lalu ditambahkan propertinya ya. Oke, seperti itu ya. Kita close. Oke, silakan teman-teman lanjut di materi berikutnya ya.